Kota Solo sebagai kota budaya, olahraga, dan pariwisata sangat memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolis. Dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai, semakin sering sebagai kota tujuan dalam berpariwisata. Kota Solo juga menyimpan banyak sejarah di masa lampau, seperti Keraton Kasunanan, Keraton Mangkunegaran, serta peninggalan bersejarah lainnya. Salah satunya adalah Gedung Monumen Pers Nasional. Bersama dengan pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, di gedung inilah telah lahir Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada tanggal 9 Februari tahun 1946. Persatuan Wartawan Indonesia adalah tonggak perjuangan pers nasional dalam menuju persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan. Ialah masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Awalnya Gedung Monumen Pers Nasional bernama Societas Sasana Suka, sebuah gedung balai pertemuan kerabat Mangkunegaran yang dibangun tahun 1918 oleh KGPAA Sri Mangkunegoro VII yang dirancang oleh seorang arsitek Jawa terkenal bernama Mas Abu Kasan Atmodirono. Gedung ini memang syarat sejarah. Pada tahun 1933, di gedung ini diadakan rapat yang dipimpin oleh Raden Mas Insinyur Sarsito Mangunkusumo yang melahirkan stasiun radio baru bernama Solose Radio Vereniging atau SRV sebagai radio pertama kaum pribumi dengan semangat kebangsaan. Di gedung ini pula 9 Februari tahun 1946 diadakan Kongres Wartawan Indonesia yang melahirkan organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, tentara Jepang mempergunakan sebagai kantor urusan pemberian bantuan kepada keluarga prajurit pejuang kemerdekaan dan selanjutnya menjadi kantor Palang Merah Indonesia. Tanggal 9 Februari tahun 1978, Presiden Soeharto meresmikan Gedung Societas Sasana Suka menjadi Monumen Pers Nasional dengan penandatanganan prasasti. Gerbang Monumen Pers Nasional ditandai dengan hiasan 4 kepala dan badan naga telentang, dinamakan Catur Manggala Kura, menandai Surya Sengkolo, Muluking Sedyo Habangunagoro, yang artinya tahun 1980. Merupakan angka tahun selesainya pembangunan seluruh gedung Monumen Pers Nasional
yang terdiri dari 1 unit gedung induk, 2 unit gedung perkantoran berlantai 2, dan 1 unit gedung penunjang berlantai 4. Di belakang naga atau di teras, diletakkan sebuah kentongan besar melambangkan alat informasi dan komunikasi pada zaman dahulu. Kentongan ini dinamakan Kiai Swara Gugah. Dahulu pengelolaan Monumen Pers Nasional ditangani oleh Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional, sebuah lembaga yang berada di bawah Departemen Penerangan. Pasca likuidasi Departemen Penerangan di tahun 1999, Monumen Pers Nasional dikelola oleh Badan Informasi Komunikasi Nasional atau BIKN, Lembaga Informasi Nasional atau LIN, dan saat ini merupakan salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21/Per-Kominfo/4/2007 tanggal 30 April 2007. Visi dan misi Monumen Pers, yaitu visinya adalah terwujudnya pusat rujukan pers nasional berbasis teknologi informasi. Sedangkan misinya ada 3. 1. Mendokumentasi, mengkonservasi bukti terbit media, benda bersejarah, lingkup pers dari seluruh Indonesia sejak sebelum proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. 2. Mengkomunikasikan dokumen dan koleksi pers, komunikasi informasi bernilai sejarah kepada khalayak umum untuk menunjang pembangunan jiwa dan kepribadian nation and character building. 3. Mewujudkan objek kunjungan wisata ilmiah di bidang pers dan menjadi agen diseminasi informasi serta sebagai media literasi bagi masyarakat. Monumen Pers Nasional mempunyai tugas melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai Monumen Pers Nasional dan produk pers nasional yang bernilai sejarah. Sesuai dengan tugas yang ada, maka Monumen Pers Nasional menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, penata laksanaan koleksi, pengawetan dan pelindungan benda-benda di bidang pers yang bernilai sejarah serta pelaksanaan perpustakaan, juga pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka berbagai kegiatan dilaksanakan di Monumen Pers Nasional berupa pelaksanaan, penyusunan, rencana program, anggaran, urusan tata usaha dan rumah tangga, yang sebagian besar dilaksanakan oleh bagian tata usaha dan berbagai kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Seksi Konservasi dan Preservasi, serta Seksi Pelayanan Informasi dan Kehumasan. Lebih dari 1 juta eksemplar sampel media cetak yang terbit dari seluruh Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini didokumentasikan, dikonservasi dan disajikan kepada pengunjung di Monumen Pers Nasional. Beberapa jenis koran dan majalah kuno yang cukup menarik dan tersimpan diantaranya Cahaya Hindia di tahun 1913, Panorama di tahun 1917, Suluh Rakyat Indonesia di tahun 1932, majalah yang telah menulis tentang semangat kemerdekaan, Pikiran Rakyat, majalah dengan pemimpin redaksi Insinyur Soekarno, Jawa Baru di tahun 1944, majalah propaganda Jepang, dan Skets Masa di tahun 1966, majalah yang terbit di masa pergantian Orde Lama menjadi Orde Baru.
Selain dilakukan dokumentasi secara manual, saat ini telah diupayakan pendokumentasian secara digital terhadap sebagian koleksi tersebut, dan ke depan digitalisasi akan dilakukan secara bertahap terhadap seluruh dokumen yang ada. Berbagai benda bersejarah terkait pers Indonesia juga disimpan di tempat ini. Di antaranya, patung-patung perintis pers Indonesia, mesin ketik milik wartawan 3 Zaman Bakri Suryatmaja, pakaian wartawan TVRI Hendro Subroto yang tertembak ketika meliput integrasi Timur Timur ke Indonesia, piagam dan buku milik Trisno Yuwono, diorama sejarah pers Indonesia, skema sebaran media, pemancar radio kambing yang dipergunakan pada saat revolusi fisik atau kelas 2 di tahun 1948. Di Gedung Induk Monumen Pers Nasional selalu diselenggarakan pameran tematis. Merupakan pameran yang menampilkan tema-tema yang sesuai dengan peringatan Hari Besar Nasional, antara lain Hari Kebangkitan Nasional, Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumpah Pemuda, Pahlawan, dan Hari Pers Nasional. Perpustakaan Monumen Pers Nasional memiliki koleksi buku sejarah 12.000 yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dengan titik berat bidang pers, komunikasi, dan informasi. Keanggotaan perpustakaan terbuka untuk umum. Saat ini anggotanya terdiri dari pelajar, mahasiswa, dosen, peneliti, pegawai negeri sipil, dan masyarakat umum yang dapat memanfaatkan seluruh buku yang ada. Perpustakaan buka setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Untuk menunjang program menuju masyarakat informasi yang dicanangkan Kementerian Kominfo, maka Monumen Pers Nasional menyediakan media center untuk umum. Media center Monumen Pers Nasional dapat dimanfaatkan oleh pengunjung mengakses internet secara gratis. Para pengunjung media center saat ini kebanyakan dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum Kota Surakarta. Buka setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Sebagai satu upaya diseminasi informasi kepada publik, maka 2 unit papan baca disediakan di depan Gedung Monumen Pers Nasional. Setiap harinya dipasang surat kabar Solo Pos dan Suara Merdeka terbaru. Pengunjung papan baca tidak hanya dari lingkungan terpelajar, tetapi juga masyarakat luas termasuk para pejalan kaki, sopir taksi, pengemudi becak, pemulung, dan sebagainya. Untuk melayani kebutuhan informasi bagi para pengunjung yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Monumen Pers Nasional, maka dapat menghubungi seksi pelayanan informasi yang akan membantu memberikan layanan bagi pengunjung umum, studi wisata, dan riset. Sebagai upaya diseminasi informasi terhadap masyarakat tentang berbagai isu aktual atau kontekstual dalam masyarakat dan berbagai hal yang terkait dengan pers, komunikasi, dan informasi, maka Monumen Pers Nasional menyelenggarakan kegiatan seminar, sarasehan, dan workshop dengan berbagai tema terkait hal-hal tersebut dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Monumen Pers Nasional, maka perlu dijalin kerjasama yang positif dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah ataupun swasta. Hal ini merupakan salah satu tugas yang terkait dengan kehumasan di Monumen Pers Nasional. Di samping itu ada berbagai tugas lain terkait dengan kehumasan, misalnya pengenalan, pencitraan, dan juga pelayanan masyarakat.